Oke, jadi saya mohon maaf dulu ya teman-teman ya karena memang saya berdomisili di berbeda kota dengan kota Kediri. Saya di Tulungagung, jadi jam 4 itu pasti saya sedang dalam perjalanan pulang. Dan saya karena menggunakan kendaraan umum, jadi tidak bisa diprediksi waktu datangnya. Kurang lebih maksimal 1,5 jam. Maka dari itu, kalau jam 17.20 pasti saya masih di jalan dan juga bertepatan dengan waktu sholat ya untuk muslim ya. Jadi mungkin kalau nanti saya jam 17.20 akhirnya kuliahnya jadi mundur ya setelah maghrib seperti ini ya. Gitu nggih teman-teman nggih. Mohon maaf sebelumnya. Jadi kali ini sesuai dengan yang ada di RPS, kita akan belajar terkait tentang teknik pengambilan sampel air gitu ya. Oke. Sudah nampak nggih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian di layarnya. Jadi, Sudah Bang. oke. Jadi ini nanti ada sedikit perhitungannya ya teman-teman ya. Tapi nggak akan sulit kok perhitungannya. Lumayan gampang, relatif gampang. Oke, kemarin kita sudah belajar terkait kualitas air itu seperti apa dan beberapa polutan-polutan yang ada di perairan gitu ya. Nah, sekarang karena ini analisis kualitas lingkungan, jadi kita harus tahu keadaan lingkungannya, maka dari itu pengambilan sampling ya atau pengambilan sampel lingkungan itu menjadi hal yang paling penting karena kenapa? Karena pengambilan sampel lingkungan ini nanti akan berdampak pada hasilnya. Jika kita salah dalam pengambilan sampel air, maka untuk pemeriksaan laboratoriumnya dan hasilnya pun nanti akan menjadi salah atau tidak akurat. Kalau di ilmiahnya, itu artinya adalah bisa menimbulkan bias. Maka dari itu, petugas pengambilan samplingnya pun juga harus punya wawasan yang cukup sehingga tidak salah dalam mengambil sampling lingkungannya gitu. Ini berlaku berlaku untuk semua sampling lingkungan, nggih. Jadi bisa ke air, udara, tanah dan lain sebagainya. Oke. Jadi yang pertama persyaratan alat pengambil sampelnya. Jadi karena kita ini mainnya adalah di air, jadi ada beberapa syarat alat pengambil sampelnya. Yang pertama, sebisanya terbuat dari bahan yang tidak mempengaruhi sifat sampelnya, jadi tidak akan mempengaruhi airnya. Biasanya yang digunakan adalah eh, tempat-tempat seperti yang terbuat dari kaca gitu ya teman-teman. Jadi itu yang biasanya digunakan untuk pengambilan si sampel air ini. Lalu wadahnya itu harus dicuci, mudah untuk dicuci. Jadi ketika nanti digunakan untuk pengambilan sampel air pada lokasi yang berbeda, itu sudah homogen lagi atau sudah steril kembali gitu ya teman-teman. Gitu. Lalu biasanya kapasitas pengambilan alat pengambil sampelnya ini 1 sampai dengan 5 liter. Ya, itu bergantung dengan kebutuhan sampelnya. Tapi biasanya rata-rata yang digunakan itu 500 hingga 1 liter saja. Dan pastinya karena kita mengambil sampel lingkungan yang itu berarti kita harus terjun ke lingkungan gitu ya, bisa ke air, udara, ataupun ke tanah, maka dari itu alatnya ini harus mudah dibawa untuk kemana-mana. Oke, ini beberapa jenis alat pengambilan sampel ya. Kalau memang airnya itu dangkal, bisa menggunakan tangan kosong ya, botol kacanya itu langsung dimasukkan ke dalam air lalu diambil sampelnya. Atau kalau tidak, kita bisa memodifikasi atau bikin alat sendiri gitu ya dari kalau saya mengajarkan di kampus, biasanya saya membuat teman-teman atau mahasiswa, teman-teman mahasiswa, saya suruh membuat botol timbanya atau pengambilan sampelnya ini memakai
apa itu namanya botol bensin, ya teman-teman ya. Jadi botol bensin, ya terus atasnya tutupnya yang karet itu nanti diberi lubang, dua lubang, di mana nanti lubang yang pertama itu ada selangnya untuk masuk ke dalam, yang lubang yang kedua itu selangnya mengarah keluar karena nanti untuk airnya masuk ini pakai selang yang mengarah ke dalam dan untuk mengeluarkan airnya nanti pakai selang yang keluar gini. Nah, kalau botol itu biasanya tidak bisa tenggelam. Tenggelamnya pun juga mungkin tidak bisa sampai ke dasar atau ke titik pengambilan sampel yang diinginkan. Maka dari itu biasanya botol timba yang dimodifikasi itu diberikan pemberat di bawahnya. Bisa menggunakan batu atau bisa biasanya teman-teman mahasiswa itu mereka bikin ini ya batu bata yang sudah dicor gitu. Jadi ada semennya itu akan membuat si botolnya itu bisa tenggelam ke dalam air. Karena ini nanti teman-teman nggak bisa praktikum ya karena alih jenjang gitu ya. Jadi kalau di kampus ini kita punya Van Drone Horizontal Water Sampler ya. Ini yang seperti yang di atas, ini yang lebih modern. Jadi kita selain mahasiswa membuat, ini juga kita menggunakan alat yang namanya Van Drone Horizontal Water Sampler, di mana ketika ini ya prinsip kerjanya ya, yang bawah dan yang atas ini sama. Jadi kalau ini horizontal, mendatar, tapi kalau yang Camera Water Sampler ini dia seperti botol kaca tadi. Jadi tegak lurus ketika kita masukkan ke dalam air. Tapi kalau yang Van Ron ini dia posisinya adalah mendatar seperti ini. Nah, ketika kita masukkan ke dalam air ya, botol pengambilan sampel ini sebentar, saya berikan. Oke. Ini ya. Jadi ini ada pengaitnya ya. Ini kita kaitkan di sini ketika kita lempar si Van Drone horizontal water sample-nya ini atau kita masukkan ke dalam air ya, nanti ada pemberatnya. Pemberatnya ini nanti dia akan menekan tombol yang biru ini. Setelah itu nanti pengaitnya yang putih-putih dua ini yang ada seperti benangnya ini, teman-teman ya. Ketika ini dikasih pemberat dia akan terlepas dan tertutup. Airnya akan masuk ke dalam Van Drone Horizontal Water Sampler ini. Setelah itu kita angkat ke permukaan, airnya baru kita pindahkan ke botol sampel. Ini alat pengambilan sampelnya ini nanti kita pindahkan ke botol sampel yang lebih kecil ukurannya karena kalau masuk ke dalam laboratorium untuk dicek kualitas airnya itu tidak membutuhkan air yang banyak. Mungkin hanya sekitar 250 sampai dengan 500 mililiter saja. Oke. Yang harus diperhatikan yang pertama dalam pengambilan sampel air itu adalah waktu. Nah, waktunya ini kapan sih yang benar sebenarnya? Jadi, kalau waktunya tidak ada kepastian ya, teman-teman, kapan diambilnya. Tapi yang bisa menjadi patokan ada beberapa. Ini bisa dikategorikan atau waktunya itu kalau kita mengambilnya di air sungai atau di perairan yang dia masuk kategori pencemaran berat, itu biasanya pemantauannya itu dilakukan atau pengambilan sampelnya dilakukan setiap 2 minggu sekali selama 1 tahun. Jadi rutin 2 minggu sekali kalau kategori sungainya atau badan airnya itu termasuk ke pencemaran yang berat. Akan tetapi, kalau ringan sampai sedang, itu biasanya dipantaunya adalah sebulan sekali selama 1 tahun penuh. Tapi kalau sungai atau badan air yang memang dia belum tercemar, contohnya adalah di hulu sungai, biasanya ya teman-teman, itu dipantaunya hanya 3 bulan sekali.
Kalau air waduk, danau, ya, entah itu danaunya alami ataupun buatan, itu juga harus dipantau 2 bulan sekali selama 1 tahun. Kalau air tanah, ya, itu 3 bulan sekali selama 1 tahun. Biasanya kalau air tanah ini, kalau di rumah tangga, mungkin kalau teman-teman yang ada bekerja di puskesmas, biasanya sampling ya airnya. Jadi satu kelurahan diambil beberapa yang masih menggunakan rumah tangganya menggunakan air tanah, disampling gitu ya, setiap 3 bulan sekali. Lalu kalau enggak gitu, biasanya air tanah ini adalah yang digunakan pada fasilitas layanan kesehatan. Ini perlu dicekkan air tanahnya, begitu, selama 3 bulan sekali dalam 1 tahun penuh. Tapi kalau untuk penelitian itu bisa disesuaikan dengan tujuan dan ini ya keperluan peneliti sendiri. Oke, kita masuk ke cara pengambilan air sampel. Ini air permukaan. Air permukaan contohnya banyak nggih, teman-teman. Jadi ada air laut, ada air sungai dan lain sebagainya. Kita masuk ke pemantauan kualitas air pada suatu daerah pengaliran sungai. Jadi ini kalau kita melakukan pengambilan air, sampel air di sungai. Yang pertama, itu kita bisa ambil pada sumber alamiahnya. Ini biasanya lokasinya dipilih pada tempat yang memang belum terjadi atau masih sedikit pencemaran. Biasanya ini ada di bagian hulu sungainya atau sumber dari sungainya. Biasanya ini di daerah pegunungannya begitu. Jadi bisa diambil di situ. Lalu yang kedua bisa diambil di bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini biasanya eh, ini airnya sudah mulai dimanfaatkan, entah itu untuk keperluan sehari-hari rumah tangga ataupun untuk kegiatan-kegiatan industri seperti itu. Nah, itu biasanya bagian tengah sampai hilir ini termasuk ke sumber air yang tercemar. Lalu yang selanjutnya adalah sumber air yang dimanfaatkan. Sering halnya air sungai itu dimanfaatkan entah itu untuk pengairan sawah ataupun digunakan untuk keramba ikan. Nah, pada daerah penyadapan air atau air tersebut dimanfaatkan, air sungai tersebut dimanfaatkan, itu menjadi lokasi yang tepat untuk dilakukan pengambilan sampel air. Jadi ada tiga, mau di sumbernya langsung, ya, daerah pegunungan, atau ke sumber air yang sudah tercemar, yang dicurigai sudah tercemar, yaitu biasanya pemukiman padat penduduk ataupun sudah dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan industri seperti itu, atau yang selanjutnya adalah di mana air sungai tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan lainnya seperti pengairan sawah, keramba ikan, dan lain sebagainya. Oke. Kalau sungainya, ya, itu biasanya satu sungai besar itu terdiri dari beberapa anak sungai yang masuk ke sungai besar. Nah, kalau sungainya ini memiliki anak sungai, tempat pengambilan sampelnya itu kita tidak bisa langsung mengambil di pertemuan dua sungai tersebut gitu ya. Contohnya begini. Kalau saya gambarkan teman-teman ya, bentar, oke, bentar, oke. Ini umpamanya ada sungai nih, terus tiba-tiba di sini ada anak sungainya. Nah, kita tidak bisa langsung mengambil di titik ini air sungainya untuk diambil, dicek kualitas airnya. Tapi kita bisa melakukan atau kita harus melakukan yang namanya uji homogenitas terlebih dahulu. Apa uji homogenitasnya? Jadi kita cek dulu beberapa parameternya, bisa dari pH-nya, bisa dari DO. Masih ingat kemarin DO? DO adalah dissolved oksigen, yaitu kadar oksigen di dalam air. Gitu ya. Yang terakhir adalah daya hantar listriknya atau konduktivitasnya. Cara ngecek
pH DO daya hantar listrik ini sudah ada alatnya, jadi ada pH meter, ada DO meter, dan conductivity meter. Jadi tinggal kita ambil airnya, kita celupkan alatnya, gitu ya, langsung keluar nanti angkanya. Seperti itu, mudah. Nah, bagaimana kita menentukan homogenitas air air sungai tersebut sudah homogen atau tercampur dengan sempurna pertemuan antara sungai A dan sungai B. Jadi dilihat contohnya ketika sudah ketemu nih di dua titik, kita ambil sampelnya di satu titik terlebih dahulu secara random, lalu kita cek pH, DO, dan daya hantar listriknya berapa. Lalu kita ambil lagi di sebelahnya, mungkin dikasih jarak 1 sampai 5 meter gitu, kita ambil lagi. Lalu kita ambil tiga gitu ya, tiga titik dengan jarak yang sama, 1 sampai 5 meter. Kita cek dulu. Kalau pH-nya di sini katakanlah ada 7 ya. Terus di sini pH-nya mungkin 7,1, di sini 7,2 gitu ya. Nah, antara perbedaan dari 7,1, 7,2 ini harus kurang dari 10%. 10%-nya 7 adalah 0,7. Jadi, batas maksimalnya ya di sini sudah tercampur adalah 7,7 pH-nya. Kalau masih 7,1, 7,2 berarti dia masih kurang dari 10%-nya. Jadi bisa dikatakan bahwa di titik 7,1, 7, sorry, 7,1, 7,2 ini adalah bisa kita simpulkan bahwa airnya sudah tercampur secara homogen atau secara sempurna sudah tercampur gitu. Oke, next. Lalu kalau di sungai dengan sorry, satu aliran saja titik pengambilan sampelnya bagaimana? Dengan cara kita harus menentukan debit airnya atau kita harus tahu debit airnya. Jadi kalau sungai dengan debit airnya kurang dari 5 meter kubik per detik, maka air sampelnya diambil pada satu titik di tengah sungai. Satu titik di tengah sungai, kedalamannya itu adalah setengah dari kedalaman sungai tersebut. Kalau debitnya itu antara 5 sampai 150 meter kubik per detik, sampelnya diambil di dua titik, masing-masing pada jarak sepertiga dan 2/3 lebar sungai dan di kedalaman setengah dari setengah dari kedalaman sungainya dan lain sebagainya. Kita langsung masuk ke contohnya. Nih, sebentar ya kita dengarkan adan sebentar. Masih adan.
Oke, baik. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Jadi ini contohnya, seorang peneliti akan mengambil sampel air untuk melihat kualitas air di Sungai X. Sungai X diketahui memiliki lebar 10 meter dengan debit airnya 80 meter kubik. Sungai X memiliki kedalaman 8 meter, maka tentukan titik pengambilan sampel yang harus dilakukan oleh peneliti. Kalau debitnya itu 8 meter kubik, berarti 80 meter kubik, berarti dia masuk ke sungai dengan debit air 5 sampai 150 meter kubik. Karena tadi diketahui 80 meter kubik ya per detik. Jadi dia masuk kategori yang kedua, di mana sampelnya diambil pada dua titik, masing-masing jaraknya sepertiga dan 2/3 lebar sungai pada kedalaman setengah dari permukaan airnya. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Tadi ya, ini kita kuncinya ada di sini tadi ya, karena 80 meter kubik, 80 meter kubik per detik. Jadi dia masuk ke 5 kategori, masuk kategori kedua di mana diambil pada sepertiga dan 2/3 dari lebar sungai. Lebar sungainya, pada kedalaman 0,5 kedalaman dari permukaannya. Oke. Cara menentukannya bagaimana? Tadi diketahui bahwa lebar sungainya adalah 10 meter. Yang harus pertama dilakukan adalah menentukan titik pengambilan airnya atau lokasi di atas permukaannya nanti seperti apa. Biasanya bisa menggunakan kalau di sungai bisa menggunakan perahu atau bisa menggunakan bantuan dari jembatan. Kita asumsikan ini kita menggunakan jembatan. Jadi lebarnya 10 meter, jembatannya juga lebarnya juga 10 meter, maka yang pertama dilakukan adalah menentukan titik pengambilannya. Tadi karena 80, titik pengambilannya adalah sepertiga dan 2/3. Jadi kita hitung terlebih dahulu. Sepertiga dan 2/3 dari lebar sungainya. Jadi sepertiga dikali dengan 10. Kenapa dikalikan dengan 10? Tadi di soalnya diketahui bahwa lebar sungainya adalah 10 meter. Itu ya. Jadi sepertiga dari 10 meter. Hasilnya adalah 3,3 meter. Oke, titik yang pertama ketemu. Berarti nanti lokasinya adalah kita dari pinggir jembatan jalan menuju ke 3,3 meter. Gitu ya. Itu adalah titik pertamanya di sini. Titik keduanya, ya, ini diambil di 2/3 lebar sungainya. Berarti 2/3 dikali dengan 10 meter. 10 meter ini dari mana? Dari lebar sungainya tadi. Diketahui hasilnya adalah 6,6 meter. Jadi kalau kita mau ngambil air sungai, berarti kita siapkan alatnya, ya. Yang pertama, kalau debitnya sudah tahu gitu ya, kita hitung dulu titik pengambilannya. Karena ini tadi 80 meter kubik, berarti jaraknya sepertiga dan 2/3. Hasilnya 3,3 dan 6,6 meter. Jadi kita dari pinggir sungainya jalan sampai 3,3 meter terlebih dahulu gitu ya. Alat pengambilan sampel airnya kita siapkan, lalu kita masukkan ke dalam air sungai tersebut. Nah, pada kedalaman berapa kita mengambilnya? Tadi kuncinya adalah 0,5 atau setengah dari kedalamannya. Kita ketahui di soal tadi, kedalamannya adalah 8 meter. Maka dari itu, setengah dari 8 meter adalah 4 meter. Jadi kita jalan dulu 3,3 meter, lalu botol sampelnya tadi, ya teman-teman, alatnya tadi kita masukkan sampai dengan kedalaman air
di 4 meter. Nah, ketika sudah nyampe ke 4 meter, airnya diangkat di atas permukaan. Baru itu kita mendapatkan yang namanya sampel air di sungai tersebut. Lalu setelah selesai pengambilan pertama, jalan lagi 6,6 meter. Jadi dari pinggiran sungainya jalan 6,6 meter. Setelah itu sama hal yang dilakukan, kedalamannya juga pada 4 meter. Dimasukkan lagi water sampelnya tadi ya, dimasukkan sampai ke 4 meter baru diambil lagi. Nah, setelah di atas ya, setelah kita kan berarti punya dua sampel air nih di atas. Dari titik yang pertama, dari titik 3,3 dan 6,6. Setelah itu di atas, itu air yang kita sudah ambil ini tadi bisa digabung ya, atau bisa diuji secara sendiri-sendiri. Biasanya kalau mendapatkan titiknya semakin banyak, itu biasanya air sampelnya itu digabung. Ya. Tapi waktu penggabungannya ini harus hati-hati. Karena apa? Karena ketika menggabungnya ini diusahakan tidak boleh ada yang namanya gelembung. Karena ini nanti akan mempengaruhi jumlah oksigen yang ada di air. Jadi harus hati-hati. Begitu. Oke, itu tadi untuk pengambilan sampel pada air sungai. Kalau yang selanjutnya ini adalah pengambilan sampel untuk air waduk atau danau. Ini berlaku untuk waduk buatan ataupun waduk yang alami, terbentuk secara alami. Untuk lokasi pemantauannya atau titik pengambilan sampelnya, ya, jadi bisa di tempat masuknya sungai dan ke danau atau waduknya, lalu di tengah waduknya, lokasi penyadapan air waduknya, dan yang terakhir adalah tempat keluarnya air danau atau waduk. Jadi gambarannya bisa seperti ini. Jadi ini katakanlah ada waduk. Waduk itu biasanya sumbernya ada dari berbagai sungai gitu ya. Masuk ke sini karena waduk itu juga salah satu fungsinya sebagai tempat berhentinya air gitu ya. Jadi ketika ini air sungainya masuk, ini saya kasih tanda panah, ini tempat keluarnya. Oke, lokasi yang pertama, tempat masuknya air sungai. Berarti tempat masuknya ada di sini. Ini lokasi yang pertama saya beri tanda A. Ini adalah titik pertama yang cocok untuk dilakukan pengambilan sampel airnya. Ini titiknya yang pertama. Yang kedua adalah di tengah waduk. Bagaimana kita bisa menentukan cara kita sudah ada atau berada di tengah waduk, kita bisa menggunakan GPS, bantuan GPS untuk melihat titik koordinat tengah waduknya itu berada di mana. Lalu yang ketiga adalah lokasi penyadapan air untuk dimanfaatkan. Beberapa waduk itu biasanya digunakan atau dimanfaatkan. Dimanfaatkan apa? Airnya mungkin untuk irigasi, untuk keramba, ataupun untuk wisata air. Biasanya di waduk itu juga ada wisata-wisata air. Contohnya kalau di sini, ini ada persawahan gitu ya teman-teman ya. Jadi airnya dialirkan ke sawah sini, berarti lokasi yang ketiga ada di sini. C-nya. Tapi kalau air waduknya tidak dimanfaatkan, bagaimana? Apakah harus kita upayakan waduknya itu harus yang ada penyadapan airnya? Tidak. Kalau memang air waduknya ini tidak dimanfaatkan, berarti lokasi yang ketiga ini boleh tidak diambil. Tuh. Dan yang terakhir itu adalah tempat keluar dari air waduknya. Berarti di sini. Oke, jadi kita ketemu 4 A, B, C, dan D. Untuk titiknya pengambilannya apakah ada perhitungan seperti kita di sungai? Tidak, tidak ada. Gitu.
Oke, itu ya. Untuk lokasi pemantauannya dari waduknya. Yang selanjutnya adalah titik pengambilan sampel airnya. Tadi kan titik atasnya. Sekarang kita mau mengambil sampelnya pada kedalaman berapa? Seperti air sungai tadi ya, titiknya kita sudah tentukan. Lalu untuk kedalamnya, titiknya di mana? Begitu. Jadi kalau waduk, itu kalau kedalaman waduknya adalah kurang dari 1 meter, ya, itu bisa diambil pada 2 titik, permukaan dan dasar waduknya. Jadi permukaannya diambil, airnya sama di dasar waduknya. Ini maaf ini tipe, ini 1 sampai dengan kurang dari 10 meter persegi. Ya, sorry, 10 meter kok persegi, nggak ada perseginya ya kalau kedalaman ya, maaf. Jadi 1 sampai kurang dari 10 meter. Kalau waduknya ini kedalamannya 10 sampai 30, kurang dari 30 meter, maka air sampelnya diambil pada tiga titik di permukaan, lapisan termoklin, dan di dasar waduk. Jadi waduknya di atas ya, air yang di atas itu diambil, lapisan paling dasar, paling bawah sendiri diambil, dan lapisan termoklin. Nah, lapisan termoklin ini adalah lapisan yang dia membedakan suhu antara air permukaan ya, permukaan airnya dan dasar airnya. Jadi sudah ada perubahan suhu. Cara menentukannya bagaimana lapisan termoklin ini tidak bisa dipastikan dengan pasti ya, lapisan termoklin ini, tapi bisa menggunakan atau kita bisa membedakan, menentukan lapisan termoklin ini dengan mengecek suhu dari air waduknya. Jadi, air permukaan dan air dasarnya biasanya si lapisan termoklin ini suhunya itu ekstrim, eh, mengalami penurunan yang ekstrim. Kalau di atas, di permukaan, suhu airnya biasanya 27 ya, 27 sampai dengan 28 begitu. Tapi kalau lapisan termoklin ini biasanya bisa turun hingga 18 derajat Celcius. Biasanya 17 sampai 18 derajat Celcius ini adalah lapisan termoklin. Kalau di bawah lagi biasanya yang paling dasar itu kurang dari 17 derajat Celcius. Begitu. Lalu selanjutnya ya, kalau waduknya ini kedalamannya 30 sampai dengan kurang dari 10 meter, sorry, 100 meter, maka diambil pada 4 titik. Jadi di permukaan, di lapisan termoklin yang tadi tetap sama, kita harus ngecek suhunya. Lalu ada di lapisan hipolimnion, ya, dan yang terakhir adalah di dasar waduk. Nah, lapisan hipolimnion ini biasanya cara menentukannya adalah kita lihat suhunya ini pasti akan stabil. Kalau lapisan termoklin tadi adalah lapisan di mana suhunya itu mulai menunjukkan penurunan suhu yang ekstrim dari 27 bisa sampai ke 18 sampai 17 derajat Celcius. Tapi kalau lapisan hipolimnion ini, teman-teman, biasanya dia akan stabil di bawah dari lapisan termoklin. Kalau suhunya kita sudah tahu, lapisan termoklinnya ini sudah dapat gitu ya, kita masukkan lebih jauh lagi atau lebih dalam lagi untuk pengambilan suhunya, kita cek suhunya di bawahnya airnya, itu kalau tetap sama di suhu 17 sampai 18 derajat Celcius, berarti itu kita sudah menemukan lapisan hipolimnion tersebut. Dan yang terakhir di dasar waduknya. Kalau waduknya ini kedalamannya lebih dari 100 meter, maka pengambilannya 4 itu tadi, ya teman-teman ya, ditambah dengan sesuai keperluan dari penelitinya. Tapi kalau 4 aja gimana ngambilnya? Apakah boleh di kalau waduknya ini lebih dari 100 meter kedalamannya boleh.
Jadi tetap sama dengan yang atas, 4 titik aja boleh gitu. Oke, kita hapus dulu. Ini. Oke, itu untuk air waduknya ya teman-teman ya. Tadi air sungai sudah, air waduk sudah. Kita masuk ke pengambilan air tanah. Air tanah ini ada yang bertekanan dan tidak bertekanan. Maksudnya adalah air tanah bebas tidak bertekanan ini contohnya adalah sumur. Nah, sumur itu seringkali kita menggunakan pompa air. Nah, kalau sudah ada pompa air itu namanya airnya sudah bertekanan gitu. Ini kalau pada sumur gali ya, teman-teman ya. Jadi kalau mungkin di beberapa rumahnya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian masih menggunakan sumur gali ini. Kalau bentukannya masih sumur ya, sumur gali gitu nggih. Jadi airnya yang diambil adalah 20 cm di bawah permukaan airnya dan harus diambil pada pagi hari. Karena apa? Karena kalau airnya ini diambil pada siang hari, kemungkinan ya air sumur tersebut sudah terkontaminasi. Terkontaminasi oleh apa? Terkontaminasi pasti kan kalau kita beraktivitas pada di rumah kalau menggunakan sumur ya teman-teman ya, kita sudah ada aktivitas, otomatis air sumurnya ini sudah teraduk ya. Karena ketika kita ambil pasti sudah tercampur dengan hal-hal yang lainnya. Contohnya mungkin kalau air sumurnya dindingnya masih terbuat dari batu bata gitu ya. Mungkin bisa aja ada lumutnya atau serpihan-serpihan dari batunya itu ikut masuk ke dalam air sumur tersebut. Maka dari itu, idealnya itu diambil pagi sebelum air sumur tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dan pada kedalaman 20 cm di bawah permukaan air sumur tersebut. Kenapa di bawah 20 cm, sorry, kenapa diambil pada 20 cm di bawah permukaan airnya untuk menghindari kotoran-kotoran yang mengambang pada permukaan air sumur tersebut. Jadi idealnya 20 cm di bawah permukaan air dan diambil pada pagi hari. Ini adalah untuk pengambilan air sumur gali. Kalau air sumurnya ini bertekanan atau kita memanfaatkan dengan cara pompa air atau biasanya air sumurnya kan ada pompa manual ya kalau zaman dahulu gitu nggih Bapak Ibu mungkin masih ada. Nah, yang diambil itu dari mulut kerannya tersebut gitu. Jadi diambilnya di mulut kerannya tuh. Oke. Sekarang tadi air permukaan sudah semua ya teman-teman. Jadi air danau, sungai dan air sumur, sumur gali tadi sudah. Sekarang kita cara pengambilan sampel air limbah. Nah, air limbah ini bisa diterapkan di entah itu di industri, entah itu di fasilitas layanan kesehatan, atau mungkin di rumah tangga. Sering halnya, sampel air limbah ini dimanfaatkan atau diterapkan cara pengambilan sampel air limbahnya ini untuk mengetahui efisiensi IPAL. Apa itu IPAL? IPAL adalah instalasi pengelolaan air limbah. Kalau yang teman-teman bekerja di laboratorium ataupun di dinas kesehatan ataupun di dinas-dinas terkait, ini pasti tidak akan apa ya namanya, tidak akan asing dengan yang namanya IPAL, instalasi pembuangan air limbah. Pasti memiliki masing-masing IPAL. Bahkan di Dinkes pun kalau di Dinkes Kota Kediri ini sudah ada IPAL-nya, Dinkesnya juga memiliki IPAL gitu ya. Kalau di fasilitas layanan kesehatan, IPAL ini menjadi hal yang wajib begitu. Kita masuk. Nah, ini ya ilustrasinya
untuk pengambilan air limbah yang ada di sebuah industri ataupun di fasilitas layanan kesehatan. Jadi, air limbahnya itu bisa diambil yang pertama pada saluran bak kontrol dari masing-masing air limbahnya. Jadi, seumpamanya nih, kita ilustrasikan industri ataupun di fasilitas layanan kesehatan gitu ya. Contohnya rumah sakit. Rumah sakit pasti memiliki masing-masing ruangannya. Ruangannya itu pasti banyak. Ada mungkin dari ruang operasi, mungkin ada dari kantin, ataupun dari ruang-ruangan yang lainnya. Kita ilustrasikan ada beberapa ruangan A, B, C, dan D gitu ya, banyak gitu ya. Nah, masing-masing ruangan tersebut sebelum masuk ke IPAL pasti punya yang namanya bak kontrol atau dialirkan air limbahnya itu ke masing-masing wadah ya. Masing-masing ruangan itu pasti memiliki bak kontrol terlebih dahulu. Jadi airnya masuk ke dalam bak kontrolnya. Nah, ini bisa menjadi salah satu titik pengambilan sampel air tersebut. Ini adalah titik pengambilan yang pertama. Yang kedua adalah di input IPAL-nya. Jadi dari masing-masing titik peruangan tadi dialirkan menuju IPAL-nya. Jadi ketika dari masing-masing ruangan ini bertemu, kayak sungai tadi ya teman-teman ya. Tapi kalau di sini ini tidak ada homogenitas ya. Kalau sungai tadi kan kita harus homogenitas dulu, tercampur sempurna baru diambil. Kalau yang di sini ada bak kontrol yang kedua, di mana baknya yang kedua ini biasanya menampung dari berbagai sumber air limbah yang ada di fasilitas layanan kesehatan ataupun kalau di industri ya berbagai macam kegiatan yang ada di industri tersebut itu masuk ke dalam bak kontrol yang kedua. Nah, ini adalah eh, titik di mana efektif untuk pengambilan sampel air yang kedua. Yang selanjutnya, setelah itu dia masuk ke proses pengolahan IPAL-nya, ya teman-teman ya, pengolahan air limbahnya, dia diproses. Yang ketiga, ini diambil atau titik pengambilan sampel air limbahnya ini setelah dia diproses ya, ini sebelum dia dikeluarkan pasti memiliki bak kontrol. Nah, di bak kontrol yang selanjutnya ini ya, ini biasanya diambil air limbahnya atau di output IPAL-nya atau effluentnya diambil untuk dicek gitu. Selanjutnya ya, kalau sudah ini sudah memenuhi gitu ya, baru boleh dibuang ke badan airnya. Nah, ini kita bisa mengambil, kita mau melihat apakah air kita ini memang IPAL-nya kita ini memang mencemari perairan atau tidak. Kita bisa lihat mengambil titiknya ada di dua titik, yaitu titik nomor 4 dan titik nomor 5. Di mana kalau titik nomor 5, nomor 4 ini kita ambil contoh air sungainya atau badan airnya biasanya nggak langsung ke sungai ya. Biasanya ke parit terlebih dahulu ya. Kita ambil paritnya sebelum air limbah kita masuk ya. Kita cek terlebih dahulu. Baru setelah itu kita ambil titik lagi setelah di air limbah kita masuk ke dalam badan air tersebut. Jadi kita bisa lihat kalau di sini tiba-tiba terjadi peningkatan di nomor 5 ini terjadi peningkatan, contohnya sorry, BOD-nya dia katakanlah 10 gitu ya. Ketika air limbahnya kita masuk itu menjadi katakan 12 BOD-nya atau COD-nya dia tinggi, berarti IPAL kita bisa dikatakan dia belum efektif atau dia masih membuat beban pencemarannya semakin meningkat. Akan tetapi kalau di titiknya 4 ini COD atau BOD-nya ada di angka 10, terus di 5 ini 10, berarti tetap sama, alhasil bisa dikatakan bahwa air limbah kita ini tidak mencemari si badan air tersebut.
Itu ya. Jadi kalau untuk air limbah yang pertama adalah kalau dia ruangannya ada beberapa, di masing-masing ruangannya itu pasti memiliki yang namanya bak kontrol terlebih dahulu untuk air limbahnya. Jadi itu menjadi titik pertama. Titik keduanya adalah kalau sudah di bak kontrol masing-masing ruangan, dialirkan jadi satu untuk masuk ke instalasi pengolahan air limbah, itu menjadi dua. Titik yang kedua, selanjutnya setelah diolah melalui IPAL, sebelum dia dikeluarkan ke badan air, kita cek terlebih dahulu, itu adalah titik yang ketiga. Dan selanjutnya sebelum dan sesudah di badan airnya. Jadi ada 5 titik. Kalau seumpamanya Bu, di industri tersebut hanya satu ruangan, tidak ada bak kontrolnya, cuma satu ruangan, cuma satu aja berarti sumber air limbahnya, ya berarti tidak usah memakai titik ke satu. Titik ke satu ini dipakai jika memang sumber air limbahnya di masing-masing industri atau fasilitas layanan kesehatan atau entah itu apapun itu memiliki ruangan lebih dari satu. Begitu. Kalau cuma satu ruangan berarti ya diambil sebelum dia masuk ke dalam instalasi pengolahan air limbah tersebut. Itu. Itu penentuan titik dan lokasinya ya masing-masing untuk pengambilan sampel airnya. Yang selanjutnya ini adalah cara atau perlakuan ketika kita mengambil sampel airnya. Itu harus seperti apa? Tadi kan penentuan titiknya, sekarang adalah perlakuan untuk air limbahnya seperti sorry, bukan air limbah. Sampel airnya seperti apa? Kalau kita ingin melihat kualitas airnya secara fisik atau kimia, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kalau kita secara fisik berarti kita ngambilnya ngasal pun nggak apa-apa, asalkan titiknya sama. Karena kita hanya ngecek pH, lalu conductivity meter tadi ya, gitu, itu nggak masalah. Ya, untuk cek bau, warna, rasa itu nggak apa-apa. Diambil secara biasanya aja. Tapi kalau secara kimia, ini yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Kalau kimia ini ketambahan oksigen sedikit saja ini bisa mengubah yang namanya hasil dissolve oksigen COD, BOD yang berakibat nantinya oksigen tersebut bisa bereaksi kimia dengan polutan-polutan yang lain sehingga itu akan menimbulkan bias atau terjadinya reaksi kimia di dalam air sehingga bisa saja si polutan-polutan ini dia akan istilahnya dia akan berikatan kimia di dalam air tersebut dan dia akan hilang ataupun turun kadarnya. Maka dari itu harus hati-hati untuk pengambilan secara kimia. Maka dari itu, kalau pengambilan air secara kimia, kalau kita mau cek airnya kualitasnya, kita lihat secara kimia, itu dihindari dengan adanya aerasi atau timbulnya gelembung. Itu harus sangat dihindari. Jadi ketika kita mengambil airnya dari lingkungan, itu dipastikan tidak benar-benar tidak ada gelembung. Kalaupun ada gelembung itu harus sedikit banget. Nggak boleh gelembung yang terlalu besar. Gelembung yang kecil dan itu jumlahnya sedikit sekali. Itu yang diperbolehkan ya. Tapi lebih bagus atau lebih efisien, tidak menimbulkan bias ketika pengambilannya benar-benar tidak ada oksigen. Nah, ketika kita pengambilan air sungainya, ketika kita pertama kali memasukkan sampel airnya, water sample, ground water sampelnya tadi atau bottle sampelnya tadi ke dalam sungai, itu alatnya harus kita homogenitaskan terlebih dahulu. Bagaimana cara menghomogenitaskan atau membuat si botol sampelnya ini keadaannya sama dengan air lingkungan yang kita mau ambil. Caranya
dengan dibilas terlebih dahulu botol sampelnya menggunakan air sungai, atau itu air sungai, air danau, atau air limbahnya itu sebanyak 3 kali. Jadi kita bilas dengan air limbahnya, ataupun air sungai, ataupun air waduk, air lautnya itu sebanyak 3 kali terlebih dahulu. Ketika sudah homogen, atau dia sudah kita bilas sebanyak 3 kali. Nah, yang keempat kalinya ini bisa air sampelnya ini benar-benar diambil begitu. Oke, ini tadi ya kalau untuk pemeriksaan secara kimia ya, oksigennya harus diperhatikan. Lalu yang terakhir adalah pemeriksaan secara mikrobiologi. Nah, ini biasanya untuk ngecek bakteri, virus, ya, jamur yang ada di dalam air. Prinsipnya, kalau di dalam pemeriksaan secara biologi, ya, kita mau melihat secara biologi, ini harus dilakukan dengan cara minim kontaminasi dari keadaan luar dari lingkungannya tersebut. Maka dari itu, untuk pemeriksaan biologi, alat yang digunakan itu kita harus pastikan benar-benar steril atau tidak ada mikrobiologi yang dia tumbuh di dalam botol sampel tersebut. Dan biasanya kalau kita ngambil sampel secara biologi, mau kita cekkan E. coli-nya atau total coliformnya dan macam dan lain sebagainya, itu biasanya memakai botol sampel yang gelap. Karena untuk seperti bakteri-bakteri, kalau kita mau ngecekkan bakteri itu sangat rentan dengan perubahan suhu ataupun cuaca gitu ya. Maka dari itu kalau terkena sinar matahari langsung ini bisa meningkatkan suhu dari airnya, yang berakibat si mikrobiologi yang ada di dalam air tersebut bisa mati ketika kita mau membawa sampel tersebut dari lingkungan, dari umpamanya kita ngambilnya di sungai, berarti di sungai ke dalam laboratorium itu kan membutuhkan perjalanan. Nah, di perjalanan itu bisa saja bakteri yang ada di dalam air tersebut mati karena perubahan suhu. Maka dari itu biasanya menggunakan botol-botol yang berwarna gelap. Kalau tidak ada botol-botol yang berwarna gelap, biasanya digunakan yang namanya ini ya, oil, apa, kertas minyak ya, atau kertas oil ya, oil foam gitu ya. Jadi botol sampelnya nanti dibungkus dengan kertas tersebut, baru dimasukkan ke dalam cool box. Biasanya seperti itu, baru dibawa ke dalam laboratorium. Dan ketika membuka botol sampelnya itu harus menerapkan prinsip steril. Jadi di botol sampelnya, kalau kita ngambil airnya seperti biasa gitu ya, kita ambil airnya di dalam sungai. Ketika kita memindahkan dari botol sampelnya tadi, kita pindahkan ke gelas yang lebih kecil atau botol sampel yang lebih kecil, itu prinsip sterilnya harus dilakukan. Dengan cara apa? Berarti tutup botolnya itu bisa dibasahi dengan kapas alkohol, atau kalau nggak gitu dibakar dengan spiritus gitu ya teman-teman, supaya kontaminan-kontaminan yang ada di tutup botol tersebut hilang, sehingga tidak mencampuri sampel air kita. Jadi dibakar dulu, lalu dimasukkan airnya, dibakar lagi, baru ditutup. Nah, itu adalah prinsip untuk pengambilan mikrobiologi. Jadi, nggak tahu nanti teman-teman peminatannya apa. Kalau memang ada yang berminat di kesehatan lingkungan, mau ngecek secara ini ya, ngecek air, tanah, ataupun makanan atau yang lain sebagainya, prinsip-prinsip untuk pengambilan sampel ini harus benar-benar diperhatikan karena nanti akan mempengaruhi yang namanya hasil dari pemeriksaan tersebut. Begitu. Oke, ini sudah selesai untuk materi yang pertama.
Ini apakah mau dilanjut materi selanjutnya atau teman-teman ada kuliah lagi ya? Setengah 8 kayaknya kalau saya lihat di jadwalnya ada kuliah lagi ya. Lanjut aja, Bu. Lanjut aja Bu, nggak ada kuliah. Oh, nggak ada kuliah? Iya Bu, Tidak ada jadi itu tidak di ada Bu. kontennya Enggak Bu. sayang. Oh, oke, berarti kita lanjut ke materi yang kedua ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang kedua, adakah pertanyaan terkait ini? Bu, izin bertanya, Bu. Oke, silahkan. Perkenalkan, Bu, nama saya Fani Ilham, Bu. Oke, ya. Bu, tanya kalau di tempat kerja saya ini biasanya pengambilan sampel airnya itu, Bu, air, Mhm. Bu, reverse osmosis Oke, untuk minum. Itu kan posisi kerja saya kan jauh, Bu, di tengah laut. oke. Eh, Jarak uji tesnya juga jauh, Bu, di Balikpapan. Mhm. Itu kalau misalnya dari awal pengambilan sampel itu sampai ke tempat tesnya itu selama seminggu, apakah mengubah kandungan air tersebut, Bu? Oke. Eh, ini mau ngecek apa dulu? Secara kimia, fisika, atau biologi? Biologi, Bu. Kalau biologi itu harus maksimal 1 kali 24 jam itu harus sudah masuk ke dalam laboratorium. Tapi kalau memang membutuhkan waktu yang lama, biasanya itu dikasih atau apa itu namanya, di freezerkan terlebih dahulu, baru nanti dibawa ke ke laboratoriumnya. Biasanya begitu. Jadi dibekukan terlebih dahulu airnya, begitu supaya si mikrobiologinya ini tidak mati, tapi dia hanya tidak aktif saja, gitu. Jadi suhunya diturunkan, begitu. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Oke. Memang kerjanya di tengah laut begitu ya? Harus ada Benar, memang Bu. ada harus ada pemantauan airnya ya? Iya, Bu. Setiap bulannya tuh dilakukan sampling air, Bu. Gitu. Mas Fani, bagian apa? Pengambil sampelnya atau bagaimana? Para medis, tapi diminta tolongkan oleh Enviro yang di Mm-mm. kantor, di darat itu Mm-mm. untuk mengambilannya tuh lewat saya, Bu. Oke, ngambilnya pakai apa? Pakai alatnya Botol, Van Drone yang tadi atau gimana? cuma dikasih botol Derigen yang 2 liter itu sebanyak Hmm? 2 botol aja, Bu. Oh, enggak. Kalau ngambil air lautnya berarti ngambilnya Oh, pakai Bu. tangan biasa gitu atau gimana? Iya, Oh, pakai tangan biasa gitu ya. Ya, kalau iya. di laut biasanya memang seperti itu. Kemarin teman-teman mahasiswa itu ada yang di KKP Gresik itu pengambilan sampel air lautnya juga gitu menggunakan tangan kosong di permukaannya aja ya. Gitu ya. Iya benar, Bu. Iya. Lalu baru dibawa. Nah, kalau memang jauh ya perlakuan sampelnya harus seperti itu. Kalau secara mikrobiologi ya, tapi kalau untuk fisika, kimia itu nggak ada ketentuan khususnya harus masuk sampai ke laboratorium berapa hari gitu nggak. Tapi kalau untuk mikrobiologi itu yang harus diperhatikan. Jadi kalaupun masih lama perjalanannya, mungkin bisa diakali dengan cara diturunkan suhunya supaya mikrobiologinya ini, bakterinya ini tidak mati, tapi hanya tidak aktif saja. Begitu. Kan Kalau biasanya untuk gimana? Kalau untuk terkait dirijennya tuh, Bu, dirijen bening itu apakah perlu dikasih lapisan lagi atau cukup pakai dirijen itu aja, Bu? Sebenarnya, sebenarnya paling bagus itu menggunakan botol kaca. Ya, Oh iya, kalau Drijen itu istilahnya gimana ya? Kalau kena sinar matahari pun juga masih ini ya. ada Takutnya perubahan. seperti itu. Kalau bisa menggunakan botol sampel yang lebih kecil. Ada kok ukuran yang 500 sampai 1 liter. Kalau jerigennya itu berarti jerigen ukuran berapa ya? 2 liter, Bu. 2 liter ya, mungkin bisa, mungkin ya nggak tahu ya, nanti bisa diajukan ke kantornya atau gimana. Lebih baik menggunakan si botol sampelnya aja dari kaca. Biasanya juga ada. Itu ada yang 500 mili. Kalau di kampus ada yang 500 mili. Kalau yang 1 liter itu ada ya memang agak effort ya kita keluarkan biaya ya. Tapi nggak mahal kok kalau botol sampel itu.
lebih Siap baik. Ibu. Terima kasih banyak Bu. Ya, baik. Yang lainnya ada lagi? Atau kita masuk ke yang kedua, materi yang kedua ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Oke, kita masuk ke kualitas udara. Kita tinggalkan air dan perairan, kita masuk ke kualitas udara. Itu. Lapisan udara. Jadi, kalau kita berbicara tentang udara, kita tidak akan terlepas dari yang namanya atmosfer. Di atmosfer terdapat beberapa lapisan. Ada lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan lapisan yang paling luar adalah eksosfer. Nah, di lapisan troposfer ini adalah tempat di mana kita tinggal, di mana di situ banyak yang namanya oksigen gitu ya, karena kita bisa tinggal di dalamnya gitu. Kita tinggal di lapisan troposfer. Naik ke atas lagi itu adalah lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer ini di tempat di mana ozon berada, teman-teman ya. Jadi gitu. Jadi kalau biasanya pencemaran udara dikaitkan dengan yang namanya penipisan lapisan ozon. Gitu ya. Pernah dengar penipisan lapisan ozon yang berakibat sebagai pemanasan global? Pernah dengar, teman-teman? Pemanasan global, penipisan lapisan ozon? Pernah Pernah, dengar? Bu. Pernah. Oke, pernah dengar. Kalau lapisan ozonnya menipis, berarti lapisan ozonnya bolong-bolong begitu ya? Ye. Atau bagaimana? Mungkin pernah dengar, tapi mekanismenya seperti apa, teman-teman mungkin masih belum tahu ya. Jadi, lapisan ozon ini terbentuk memang secara alamiah dari ikatan-ikatan zat-zat kimia, yaitu oksigen bertemu dengan oksigen. Jadi ozon itu kan O3 ya. Jadi antara O berikatan dengan O2. Itu menjadi O3. Nah, itu akan menjadi lapisan stratosfer. Akan tetapi, gini-gini. Bentar, saya gambarkan sedikit. Oke. Tidak ada ini ya. Bentar, blackboard. Mana ya caranya mengeluarkan blackboardnya? Bentar. Oke, share. Oke. Hmm. Hmm. Oke, nampak layar Nampak putih ya, layar teman-teman putih ya? ya. Masih loading, Bu. Masih loading. Oke, oke, oke. Oke, sudah nampak teman-teman? Sudah, Ya, Nampak Bu. ya? Sudah, Bu. Oke. Jadi saya sedikit jelaskan terkait pencemaran udara ya, teman-teman ya. Kenapa bisa terjadi global warming ya? Kenapa lapisan ozon bisa menipis dan juga lapisan stratosfer ini ozonnya bisa berkurang. Jadi kita anggap ini bumi.
bulat gitu ya teman-teman ya. Jadi di bumi ya, industri gitu ya. Belum lagi memakai kendaraan bermotor gitu ya. Maaf ya kalau jelek ya gambarnya ya. Tapi eh, mohon bisa dimengerti ya. Oke. Dari tas rumah tangga bisa mengeluarkan yang namanya zat polutan yang bisa mencemari udara. Bisa, Bisa? Bu. Oke, contohnya dari Pembakaran sampah. oke, pembakaran sampah ada CO2 gitu ya. Oke, ini ada nih keluar dari rumah. Itu, oke ya. Ini ada CO2. Lalu dari pemakaian kendaraan bermotor bisa mengeluarkan apa? Polutannya yang bisa mencemari udara? CO juga bisa. Industri, asam sulfida H2O juga bisa. Nah, ini contoh-contoh polutan yang ada di udara ya. Sumbernya bisa dari rumah tangga, kegiatan industri, ataupun kendaraan bermotor. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini semua ada di lapisan apa tadi? Kita tinggalnya ada di lapisan troposfer. Oke, kita ada di lapisan troposfer. Lalu naik ke atas lagi, di sini ada lapisan stratosfer, di mana di sini ada ozon, ada O3. Oke, ada O3 di sini. Oke. Nah, mekanismenya kenapa lapisan ozon ini bisa menipis adalah ketika semakin banyak zat, ya, oke, kita lanjut ya. Oke, jadi kenapa lapisan ozon ini bisa menipis? Karena polutan-polutan yang dikeluarkan karena aktivitas manusia, kendaraan bermotor, rumah tangga, ataupun industri, ya, ini zat-zatnya, pencemarnya ini, dia akan mengambang di udara sini, ya, di lapisan stratosfernya ini, jumlahnya banyak, ada banyak CO, ada banyak CO2, H2SO4, SO4, dan lain sebagainya di sini. Oke, tuh. Di sini ada cahaya matahari. Oke. Panas dari cahaya matahari ini bisa masuk ke dalam bumi, ya. Jadi dia bisa masuk ke dalam bumi sini. Nah, ozon itu jadi yang masuk katakanlah 100% masuk ke dalam bumi karena ada lapisan ozon, ini separuhnya dipantulkan kembali lagi ke atas, ke lapisan yang atas. Sehingga yang masuk ke dalam bumi hanya 50%-nya saja. Tidak panas sinar mataharinya atau sinar radiasinya dia tidak ada 100% masuknya radiasinya gitu ya. Ketika masuk ke dalam bumi, harusnya bumi bisa memantulkan kembali radiasinya atau sinar dari mataharinya ini dipantulkan lagi untuk dikeluarkan lagi. Harusnya. Tapi karena ada si ozonnya, karena adanya polutan-polutan udara ini mencegah si mataharinya ini yang harusnya dari bumi dipantulkan lagi ke atas, ini terhalang oleh si polutan-polutan yang ada di atmosfer. Yang ada di lapisan stratosfer, troposfer. Ya, jadi dia ada di bawah lapisan ozon, dia menutupi sinar matahari yang ingin kembali lagi ke luar angkasa. Yang terjadi adalah si
sinar mataharinya ini atau panasnya matahari ini karena terhalang oleh si CO2-nya dan teman-temannya yang ada di udara, akhirnya dia kembali lagi ke bumi. Dia terjebak di bumi panasnya. Dia naik lagi, ketemu H2SO4 gitu ya. Terus dia balik lagi ke bumi. Akhirnya apa? Ini yang dinamakan efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca ini nggak karena eh, bangunannya yang ada di bumi ini kebanyakan dari kaca semua, tidak seperti itu nih teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi karena memang panasnya ini tidak bisa keluar dari lapisan troposfer. Karena adanya polutan-polutan yang ada di udara. Sehingga dia memantul kembali. Kalau kaca itu kan memantul ya teman-teman ya. Jadi ini yang disebut efek rumah kaca. Jadi panasnya dia tidak bisa keluar hanya di stratosfer, sorry kok stratosfer, troposfer saja gitu. Nah, polutan-polutannya yang ada di udara yang menghalangi ke ozonnya ini disebut gas rumah kaca atau GRK, gas rumah kaca. Terdiri dari apa ya? Banyak, CO2, H2SO4, pokoknya yang ada di udara, zat-zat kimianya yang mencemari itu termasuk gas rumah kaca atau GRK. Begitu. Nah, GRK ini, gas rumah kaca atau efek rumah kaca ini membuat salah satu dampaknya adalah suhu bumi meningkat. Kenapa meningkat? Karena itu tadi panasnya tidak bisa keluar ke angkasa lagi, tapi terhalang. Akhirnya suhunya tetap ada di stratosfer, sehingga meningkatkan suhu bumi. Endingnya apa? Endingnya es di kutub utara mulai mencair karena suhunya meningkat dan lain sebagainya. Itu adalah mekanisme terjadinya global warming, suhu bumi meningkat. Oke, yang selanjutnya adalah si gas rumah kaca ini yang dia melayang-melayang di eh, atmosfer yang ada di udara, dia melayang-melayang ini, dia berikatan dengan oksigen murni. Alhasil, O3, ozon itu O3 ya teman-teman ya. Jadi oksigen itu ikatan kimianya adalah O plus O2. Karena ini secara alami pasti bisa berikatan ya O dengan O2. Tapi karena adanya gas rumah kaca yang melayang-melayang di udara ini, oksigen alaminya dia yang harusnya berikatan O dengan O2, dia berikatannya dengan gas rumah kaca. Sehingga yang terjadi adalah lapisan ozonnya ini tidak tidak bisa terbentuk. Lapisan ozon yang alami ini tidak bisa terbentuk. Akhirnya apa? Dia mulai tipis lama-kelamaan. Yang tebel adalah gas rumah kacanya ini. Maka dari itu bisa dikatakan lapisan ozonnya menipis karena ikatan O dan O2-nya ini digunakan untuk reaksi kimia dengan gas rumah kaca sehingga lapisan ozonnya menipis. Ini adalah mekanisme dari pencemaran lingkungan atau pencemaran udara yaitu pemanasan global dan penipisan lapisan ozon. Ozon itu juga bisa menjadi polutan. Kenapa? Karena dari ikatan O ataupun O2 dengan CO, dengan CO2, dengan H2SO4 dan lain sebagainya, ini bisa menghasilkan O3 juga. Nah, tapi O3 yang dihasilkan dari ikatan kimia oleh zat-zat atau gas rumah kaca ini sifatnya adalah toksik atau beracun.
Jadi ozon itu ada yang alami, kalau alami dia tidak beracun dari ikatan O plus O2, tapi kalau ikatannya hasil sampingan dari zat-zat rumah kaca gitu ya, dia menjadi polutan. Ketika berada di udara, dia tidak bisa mempertebal lapisan ozon, tapi dia akan menambah atau memperparah yang namanya gas rumah kaca. Sehingga kalau semakin tebal, semakin panas dari radiasi mataharinya ini tidak bisa keluar lagi. Itu adalah mekanisme terjadinya pencemaran udara, yaitu global warming ataupun penipisan lapisan ozon. Begitu. Oke, saya close. Kita masuk ke materi tadi. Oke, itu ya. Jadi ada lapisan ozon, ada troposfer, ada mesosfer. Kalau mesosfer ini biasanya digunakan untuk melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang mungkin jatuh seperti meteor gitu ya. Kalau masuk lapisan mesosfer ini, dia dia akan pecah atau tidak bisa sampai ke bumi. Dan lain sebagainya. Kalau di termosfer ini biasanya uh, digunakan untuk tempat satelit ya. Jadi kalau kita menerbangkan satelit gitu ya, itu biasanya pada lapisan termosfer. Orang-orang mengira bahwa yang paling banyak komposisi udara itu adalah oksigen karena digunakan untuk bernafas. Tapi komposisi udara terbesar itu sebenarnya adalah nitrogen. Sebanyak 78% itu di udara itu adalah kandungannya adalah nitrogen. Baru oksigen itu sebanyak 20%. Kenapa komposisi nitrogen ini lebih banyak? Karena nitrogen itu dibutuhkan oleh tumbuhan sebagai makanan dasar mereka untuk kelangsungan hidupnya. Kalau nitrogennya ini nggak ada, otomatis tumbuhan itu tidak bisa mempertahankan atau kelangsungan hidupnya dia tidak akan bisa mempertahankan. Padahal kita tahu bahwa tumbuhan-tumbuhan ini adalah penghasil oksigen, salah satu unsur penghasil oksigen paling besar, yaitu tumbuhan. Kalau nitrogennya nggak ada, tumbuhannya mati, maka produksi oksigennya dia akan berkurang. Begitu. Akibatnya apa? Kalau nitrogennya berkurang, banyak tumbuhan yang mati. Gitu. Jadi, kalau tiba-tiba nih di suatu wilayah kadar nitrogennya dia berkurang, otomatis secara tidak langsung tumbuhannya akan banyak mengalami kematian. Meskipun kematian tumbuhan tidak serta-merta karena kekurangan nitrogen ya, tapi bisa aja karena faktor lain ya, suhu udara gitu ya, ataupun air bawah tanahnya yang sudah mulai mengering sehingga dia tidak bisa mendapatkan pasokan air sehingga tumbuhannya mati. Tuh. Tapi yang paling banyak, yang paling pasti di komposisi terbesar dari udara itu adalah nitrogen. Oke. Kita masuk ke sumber dari polutan udara. Tadi sudah sedikit kita jelaskan bahwa sumber pencemaran udara bisa dari kegiatan manusia, entah itu dari domestik, industri, ataupun hal yang lainnya, gitu ya. Itu disebut sumbernya adalah antropogenik. Lalu ada yang bersumber
secara alamiah. Polutan udara bisa dihasilkan dari aktivitas-aktivitas alami seperti bencana alam, gunung meletus ya teman-teman. Lalu juga bisa kebakaran hutan ya. Kebakaran hutan ini adalah kebakaran hutan yang disebabkan bukan yang disebabkan oleh manusia, tapi karena faktor alami gitu ya. Contohnya kemarin itu di mana ya di Amerika ya teman-teman ya. Itu juga kebakaran hebat yang melanda di Amerika gitu ya teman-teman. Nah, itu adalah sebagai aktivitas alami. Kebakaran hutannya bukan karena orang iseng mau membuka lahan, bukan, tapi secara alami. Dan yang ketiga, ini adalah sumber polutannya adalah dari polutan-polutan sekunder. Tadi sudah saya jelaskan bahwa gas rumah kaca yang dari sumbernya tadi dari aktivitas kita memakai kendaraan bermotor, terus di rumah tangga, lalu di industri, dia ketemu di udara, si polutan-polutannya ini atau zat-zat kimianya bertemu di udara dan dia bereaksi kimia untuk membentuk polutan yang baru itu disebut sebagai polutan sekunder. Jadi dari reaksi antara polutan-polutan yang dia bertemu di udara, bukan bertemu dari sumbernya masing-masing ya. Jadi dari rumah mengeluarkan apa, dari kendaraan bermotor mengeluarkan apa, terus dia ketemu di udara gitu ya, lalu dia berkenalan, lalu setelah berkenalan dia bereaksi kimia menghasilkan polutan baru. Nah, itu disebut sebagai polutan sekunder. Oke, ini jenis-jenis beberapa polutan yang ada di udara. Yang pertama adalah jenis sulfur oksida. Sulfur oksida ini macamnya banyak ya, teman-teman. Ada sulfur dioksida, sulfur trioksida, dan lain sebagainya. Sulfur oksida ini paling banyak dihasilkan dari bahan bakar kendaraan yang dia menggunakan bahan bakar dari fosil. Lalu secara alami, sulfur oksida ini biasanya dikeluarkan secara alami dari letusan gunung berapi. Sulfur itu biasa kita sebut atau kita kenal dengan yang namanya belerang. Maka dari itu, kalau di daerah pegunungan biasanya memiliki kadar belerang yang tinggi. Ketika dia aktivitas gunungnya ini naik gitu ya, lalu terjadi letusan gunung berapi, yang keluar paling banyak ini salah satunya adalah si zat-zat sulfurnya atau belerangnya. Selanjutnya, ini ada nitrogen oksida. Biasanya nitrogen oksida ini lambangnya adalah NOx. Kalau sulfur SOx, kalau nitrogen biasanya adalah NOx. X-nya ini bisa macam-macam ya, meskipun sulfur ataupun nitrogen dioksida. Jadi ada NO4, ada NO3, ya NO2 dan lain sebagainya. Termasuk sulfur juga ada SO2, SO3 dan lain sebagainya. Begitu. Nah, NOx ini biasanya dari sumber aslinya ini bertemu dengan oksigen ya. Jadi dia bisa muncul nitrogen oksida ini ketika ada peningkatan suhu dari aktivitas pembakaran yang sangat tinggi. Biasanya dari kalau kendaraan bermotor itu kan pasti akan mengeluarkan energi panas ya. Ada perubahan suhu yang meningkat di situ atau kalau enggak, si nitrogen oksida ini dari pembakaran sampah. Kalau aktivitas antropogenik seperti biasanya. Nah, lalu selanjutnya ada karbon monoksida. Karbon monoksida ini bisa dikatakan bahaya. Karena apa? Karena dia tidak berwarna dan dia tidak memiliki bau yang khas. Kalau belerang, kategori sulfur itu pasti baunya akan menyengat. Kalau teman-teman sering berwisata ke daerah pegunungan, pasti bau belerang itu sangat khas. Ya, nitrogen dioksida juga begitu, juga ada baunya. Kalau karbon monoksida ini dia tidak berbau, tapi tiba-tiba ya dia bisa membuat si penghirupnya ini dalam hitungan beberapa jam bisa berakibat yang namanya kematian. Karbon monoksida ini biasanya eh,
dikaitkan dengan racun yang bisa membunuh manusia karena karbon monoksida ini dia bisa mengikat darah dari manusia, sorry, mengikat oksigen darah dari manusia ya atau mengikat hemoglobin dari manusia. Biasanya karbon monoksida ini eh kalau banyak kasusnya kita bisa lihat itu eh, kalau kita naik mobil atau kendaraan pribadi gitu ya teman-teman. Terus kita ketiduran tanpa membuka jendelanya gitu ya. Biasanya si karbon monoksida ini muncul ya di dalam mobil tersebut ya karena ada pembakaran yang tidak sempurna di situ dia muncul ke dalam mobil tersebut dan tiba-tiba eh, orang-orang yang ada di dalam mobil tersebut bisa mengalami kematian dengan tiba-tiba. Biasanya dikaitkan dengan keracunan yang namanya karbon monoksida ini. Oke. Selanjutnya, itu ada yang namanya zat tersuspensi. Zat tersuspensi ini bentuknya bisa partikulat atau aerosol. Ya, jadi partikulat ini semacam debu, teman-teman ya, sama kayak debu gitu ya, tapi ukurannya lebih harus lagi. Bahkan kalau dilihat pakai kasat mata pun tidak bisa. Tapi debu itu juga termasuk bagian dari partikulat. Yang paling yang paling berbahaya partikulat ini adalah yang ukurannya 2,5 mikro ya, 2,5 mikro atau kita kenal sebagai PM 2,5 atau partikulat mater 2,5. Ini yang berbahaya. Karena apa? Partikulat dengan ukuran 2,5 mikro ini bisa masuk ke dalam aliran darah manusia untuk didistribusikan pada organ target yang cocok sehingga dia bisa meracuni. Kenapa? Debu aja bisa meracuni manusia karena pada partikulat mater atau debu, ya kita menyebutnya debu, itu bisa tertempel berbagai bahan kimia atau zat kimia. Ya, jadi debunya tersebut dia bisa tertempel oleh CO2 bisa, SO2 bisa. Jadi dia nempel di debu tersebut gitu ya. Ketika kita hirup, ukurannya kecil pula, itu dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Yang selanjutnya adalah aerosol. Pernah lihat aerosol? Contohnya kalau aerosol ini adalah ketika kita menggunakan obat nyamuk semprot gitu ya teman-teman, pastikan akan mengeluarkan ini ya partikel-partikel air yang kecil gitu ya. Nah, itu adalah salah satu aerosol, contoh aerosol. Jadi aerosol ini ketika dia di udara atau dia dikeluarkan, ini dia bisa awet melayang-melayang di udara, meskipun bentuknya adalah partikel air. Nah, karena dia terbuat dari air tadi, ya dia bisa menyerap berbagai macam zat kimia yang ada di sekitar lingkungan tersebut untuk masuk ke dalam aerosol tersebut. Nah, ketika kita hirup, dia bisa masuk ke dalam tubuh si manusianya. Itu juga bahayanya dari zat tersuspensi ini, baik itu partikulat ataupun jenis-jenis aerosol. Atau ketika kita bersin. Ketika kita bersin, kita mengeluarkan yang namanya droplet. Nah, droplet ini ya yang tidak terlihat oleh mata kita, ya droplet ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat ya. Ketika kita bersin kan kita tidak tahu kita mengeluarkan partikel-partikel dropletnya yang dia bentuknya aerosol dan dia bisa melayang-melayang di udara. Maka dari itu biasanya kalau COVID-19 atau hal yang lainnya itu disarankan menggunakan masker ketika batuk ataupun kita berbicara, kita tidak mengeluarkan droplet tersebut yang berpotensi adanya aerosol yang bisa melayang-layang di udara. Karena kalau dropletnya kalau COVID-19 kemarin ya teman-teman, kalau kita batuk, kita berbicara dan bentuknya itu yang dikeluarkan adalah aerosol, dia bisa tahan di udara ketika kita sama-sama menghirup udara di ruangan yang sama, itu bisa partikelnya, aerosolnya ini masuk ke dalam tubuh kita sehingga kita bisa terkontaminasi atau tertular penyakit
COVID-19 tersebut gitu ya. Itu adalah bahayanya zat tersuspensi. Jadi zat tersuspensi ada dua bentuknya. Kalau debu kita menyebutnya partikulat, kalau ada kandungan airnya itu kita sebut sebagai aerosol gitu. Selanjutnya adalah jenis radon. Radon ini adalah zat kimia yang termasuk atau tergolong bersifat radioaktif. Radon ini secara alami ada di sumbernya adalah dari bebatuan-batuan yang digunakan untuk struktur-struktur bangunan. Nah, radon ini bisa keluar sebenarnya dia ada di dalam bebatuan ya, teman-teman ya. Kalau kita bangun rumah ataupun kita memanfaatkan batu gitu ya untuk fondasi rumah, biasanya kita harus memecah batu tersebut. Nah, ketika memecah ya bebatuan tersebut ini radonnya secara tidak sengaja dia akan keluar. Meskipun dia radioaktif ya, eh, dia berbahaya si radon ini, tapi jumlahnya kalau dari bebatuan ini nggak akan terlalu banyak atau dia tidak akan seradioaktif seperti nuklir dan lain sebagainya. Jadi radon ini memang ada di bebatuan-bebatuan yang kita gunakan untuk pembangunan rumah dan atau yang lainnya. Nah, dia bisa masuk ketika dia bisa keluar juga ketika kalau kita tidak melakukan pembangunan ya teman-teman ya. Dia bisa keluar melalui celah-celah yang ada di tembok. Jadi kalau temboknya retak, itu kemungkinan radonnya atau zat radonnya ini keluar, bentuknya radon ini keluar, ini akan sangat besar resikonya. Maka dari itu kalau rumahnya mulai istilahnya bangunannya sudah mulai retak-retak gitu ya teman-temannya, sebaiknya lebih baik segera dilakukan pembenahan. Karena apa? Salah satunya untuk mencegah si radon ini masuk ke dalam rumah kita. Begitu. Kalau di luar nggak masalah, dia kena angin, kena angin gitu ya, dia bisa hilang atau terbawa angin. Tapi yang bahaya adalah ketika si radon ini masuk ke dalam rumah, ya, dan sirkulasi di dalam rumahnya ini tidak bagus, yang terjadi adalah bisa keracunan atau bisa meracuni orang-orang yang ada di rumah tersebut. Gitu. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis polutan hidrokarbon. Ini biasanya dia keluar ketika ada penggunaan plastik ya. Kita membakar plastik dan lain sebagainya. Ini hidrokarbon ini biasanya dia mulai muncul. Oke, itu adalah beberapa jenis polutan utama yang bisa mencemari udara. Selanjutnya, kualitas udara ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah arah angin. Angin atau laju angin itu dari tempat bertekanan tinggi ke tempat bertekanan yang rendah. Maka dari itu, biasanya lokasi-lokasi dengan dataran tinggi, at least itu pegunungan atau apa, itu udaranya lebih segar daripada udara yang ada di perkotaan yang ada memang di bawah ya, di daerah bawah karena memang laju angin ini dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Jadi kalaupun ada polutan yang ada di pegunungan ataupun apa, pasti dia akan terbawa oleh angin ke tempat yang tekanannya lebih rendah, yaitu di bagian bawahnya. Maka dari itu, arah angin ini menentukan penurunan kualitas udara. Yang kedua adalah kelembapan. Semakin lembab, ya, semakin kadar semakin panas ya. Kalau eh, tingkat kelembapannya tinggi, udaranya panas gitu ya teman-teman ya. Kadar airnya pun juga bisa tinggi gitu ya. Maka ini akan menahan partikel-partikel atau polutan-polutan yang melayang-melayang di udara. Jadi dia akan tetap awet di udara. Lalu yang selanjutnya adalah suhu.
Kenaikan suhu ini juga akan mempercepat reaksi kimia. Jadi kalau kelembapannya tinggi, otomatis panas, suhunya meningkat, ini dia akan mempercepat perkenalan antara polutan-polutan yang ada di udara. Maka dari itu, tadi ketika terjadi yang namanya efek rumah kaca dan menyebabkan suhu buminya meningkat, ya, ketika buminya meningkat, maka polutan-polutan yang melayang di udara tadi dia akan bereaksi lebih cepat, kenalannya akan lebih cepat dan menghasilkan polutan baru akan juga lebih cepat. Maka dari itu kenaikan suhu ini mengapa bisa memperparah terjadinya penurunan kualitas udara. Karena tadi ya, karena kalau suhunya meningkat, maka dia akan mempercepat reaksi kimianya. Tuh. Yang selanjutnya adalah curah hujan. Curah hujan ini berpengaruh pada jumlah polutan yang ada di udara. Karena apa? Kalau curah hujannya tinggi, maka partikel-partikel yang melayang-layang di udara tadi, yang digunakan, yang kita sebut sebagai gas rumah kaca tadi, salah satunya, itu dia akan terbawa oleh partikel-partikel air untuk turun ke bumi atau turun ke tanah. Maka dari itu biasanya kalau hujan pertama kali itu biasanya kalau suka main air gitu ya, anak-anak kecil atau anak balita ini dilarang oleh orang tuanya ya. Kalau zaman dahulu jangan hujan-hujan nanti sakit kayak gitu. Ya benar, ada benarnya juga karena kalau lama nggak hujan, otomatis kita bisa bayangkan berapa banyak polutan-polutan yang ada di udara, yang melayang-melayang di udara gitu ya. Ketika kena air hujan, dia turun bersama air hujan yang pertama tersebut, terus kita hujan-hujan nih, terus diminum airnya lah apalah kayak gitu ya, kalau kita hujan-hujan ada yang masuk lah atau apa kayak gitu, akhirnya si polutan tersebut bereaksi ke tubuh kita, masuk ke dalam tubuh kita secara tidak sengaja, yang itu akan menimbulkan efek-efek seperti demam dan lain sebagainya. Begitu. Itu mengapa curah hujan juga berpengaruh juga terhadap penurunan kualitas udara. Atau bahkan teman-teman mungkin masih ingat di Jakarta pernah yang terjadi yang namanya HIS. HIS itu adalah keadaan Jakarta itu sebenarnya tidak bagus ataupun tidak hujan ataupun suhunya tidak menurun, akan tetapi setiap hari terkesan ada yang namanya embun. Padahal itu bukan embun, tapi dia itu adalah HIS karena saking banyaknya polutan-polutan di udara dan dia eh, membentuk fog atau membentuk awan kayak gitu ya, kayak asap, sorry, ke awan. Fog itu asap ya, kayak asap gitu yang menyelimuti kota Jakarta gitu ya. Dia tidak bisa hilang, dia bisa hilang ketika air hujannya turun. Maka dari itu pemerintah kota Jakarta pada saat itu salah satunya adalah menangani hal tersebut dengan cara membuat hujan buatan di daerah yang memang banyak terjadinya HIS yang terbentuk karena fog tadi ya, apa asap-asap dari polutan-polutan yang ada itu. Salah satunya adalah dengan hujan buatan sehingga polutan-polutan yang ada di udara ini bisa turun sehingga mengurangi jumlah polutan yang ada di udara. Begitu. Nih ya, teman-teman sudah mengerjakan ya kemarin ya, salah satunya kalau di air apa, di udara apa gitu ya teman-teman ya. Ini terkait beberapa peraturan yaitu dari PP nomor 22 tahun 2021 terkait baku mutu udara ambien. Gitu ya, bukan ambien ya teman-teman tapi ambien gitu. Jadi ada sulfur, karbon, nitrogen, dan lain sebagainya. Ini ya tadi yang saya sebutkan adalah partikulat mater atau partikulat debu kita menyebutnya. Oke. Untuk pengukurannya, kalau sulfur ini ada ya, ada 1 jam, ini baku mutunya ini, sistem pengukurannya adalah aktif kontinu ya, setiap 1 jam sekali, atau 24 jam, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Untuk pencemaran udara, sudah habis. Ada yang ditanyakan, teman-teman?
Ada yang ditanyakan atau sudah? Dari saya sudah cukup, Bu. Oke. Oke, berarti minggu depan itu kan saya kurang satu pertemuan ya. Tapi berarti kan kalau satu kali pertemuan ini ada dua materi, satunya berarti dengan Pak Ridwan, begitu ya, teman-teman ya. Maka dari itu mungkin bisa diisi Pak Ridwan dulu minggu depan, ya. Jadi Pak Ridwan masuk dulu, dua diselesaikan, nanti saya tinggal satu materi di akhir aja setelah Pak Ridwan selesai. Gitu ya. Betul. Supaya ya soalnya kan Pak Ridwan dari dosen luar ya, saya nggak enak kalau saya ngajar 1 jam terus nanti Pak Ridwan 1 jam gitu nggak enak. Alangkah baiknya besok diselesaikan Pak Ridwan terlebih dahulu, baru nanti yang terakhir saya gitu ya. Izin tanya Bu Maria, jadi Ya, bukan Pak Ridwan itu bukan setelah UTS ya, Bu? enggak. Kalau di Oh, tidak. kalau di saya kan sampai pertemuan kelima ya di RPS ya. Teman-teman sudah buka RPS-nya belum ya? Belum, Bu. Di RPS-nya itu sudah terlihat jelas. Jadi saya pertemuan berapa sampai berapa, lalu Pak Ridwan berapa sampai berapa gitu. Memang gitu pembagiannya. Gitu ya. Oke, Bu Maria, kami cek lagi, Bu. Terima Iya. kasih. Ya. Begitu ya. Jadi nanti kalau menghubungi Pak Ridwan mungkin mulai besok supaya bapaknya nggak kaget ya. Kayak saya kemarin ya. Saya kaget. Karena mungkin Pak Ridwan pun juga belum dikasih tahu oleh Prodi sama seperti saya. Jadi nanti teman-teman mungkin melalui PJMK perkenalan diri dulu, menginfokan bahwa Bapak terjadwal untuk mengajar di RPLS 1 Kesmas. Nah, RPS-nya mungkin bisa di-download nanti teman-teman dari Oasis, nanti dikirimkan berdasarkan Oasis dan kemarin informasi dari Bu Maria, Pak Ridwan mengajar pada pertemuan ini yang sudah dijadwalkan dan atau masuk penjadwalannya di minggu depan. Mungkin mulai besok ya bisa dicat Pak Ridwannya supaya nggak kaget ya. Jangan 1 hari sebelum gitu ya, karena kan beliaunya baru juga ya, masih ngajar di RPL gitu ya, teman-teman ya. Baik, Bu. Nomornya sudah ada, Pak Ridwan? Sudah punya nomor Pak Ridwan? Belum, Bu. Oh ya, nanti saya berikan ya nomornya Pak Ridwan ya. Bu, terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi teman-teman? Cukup, Ibu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas waktunya teman-teman ya. Mohon maaf kalau tadi memang terlambat lama ya, kita mundurnya agak lama, mundurnya hampir 1 jam gitu ya. Kita ketemu lagi insya Allah di setelah Pak Ridwan selesai semuanya, baru nanti ketemu lagi dengan saya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri perkuliahan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya izin keluar ya. Baik, Bu.